Halo anak-anak hebat, selamat pagi, tetap semangat dan salam sehat untuk kalian semua. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita akan memasuki pembelajaran yang kelima. Untuk materi ini nanti bisa juga kalian lihat di buku paket halaman 43 sampai dengan 53. Adapun yang ingin Bulina sampaikan, ada yang pertama, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kesimpulan pembelajaran, refleksi dan aksi, serta penilaian. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, mengucap syukur ya Tuhan atas hari baru dan napas kehidupan yang boleh kami nikmati pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai belajar. Berkatilah kami, semoga kami dapat belajar dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak hebat. Kemudian untuk selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 4. Yang pertama, siswa dapat menemukan dan mengartikan kosakata baru yang terdapat dalam puisi anak. Kemudian yang kedua, siswa dapat membuat puisi singkat. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan perilaku di rumah yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan variasi gerak bertumpu dan bergantung dengan tangan dalam aktivitas lantai. Nah, anak-anak, mari kita memasuki materi pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, tentunya anak-anak masih ingat tentang puisi. Kemarin kita sudah belajar tentang puisi. Puisi adalah karya sastra bahasa Indonesia yang tersusun dari kata-kata yang indah, padat itu berarti tidak terlalu panjang dan kias. Kemudian, dalam menulis puisi dibuat dalam bentuk bait-bait. Ketika cara membaca puisi yang baik yaitu harus memperhatikan artikulasi, intonasi, dan ekspresi. Artikulasi itu berarti pengucapan katanya harus jelas, kemudian tidak terburu-buru. Intonasi itu adalah tinggi rendahnya ketika kita membacakan puisi tersebut. Kemudian ekspresi artinya adalah raut muka kita atau raut wajah kita sesuai dengan tema dari puisi tersebut. Nah, di sini ada puisi Burung Kutilang. Nah, dalam setiap puisi itu biasanya terdapat kosakata-kosakata yang tidak kita mengerti artinya. Ingat, karena puisi biasanya terdiri dari kata-kata kias, di mana kita harus mencari maknanya. Nah, dari puisi Burung Kutilang ini, kita lihat di sini, ya. Nah, ada beberapa kata-kata yang harus kita artikan. Yang pertama, cemara. Nah, cemara itu seperti ini, pohon cemara, yaitu pohon yang berbatang tinggi lurus, pohonnya menyerupai tiang, daunnya kecil-kecil seperti lidi. Ayo, siapa yang di rumah punya pohon cemara? Nah, pohon cemara ini biasanya digunakan sebagai hiasan ketika kita memasuki Natal. Nah, kemudian ada kata bersiul. Apa arti kata bersiul? Bersiul artinya menirukan bunyi suling dengan mulut. Nah, ada beberapa anak yang tentunya bisa bersiul, tapi kalau Bulina tidak bisa bersiul. Nah, bersiul artinya menirukan bunyi suling dengan mulut. Kemudian arti kata jemu. Jemu itu sama dengan bosan. Nah, berseru. Berseru itu artinya menarik perhatian dengan suara nyaring. Kemudian selanjutnya kita akan belajar muatan PJOK. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang gerakan bertumpu dengan tangan, yaitu ada push up, dan mendorong tembok. Sekarang kita akan belajar tentang pull up. Apa itu pull up? Pull up itu artinya gerak bergelantungan. Pull up atau gerak bergelantungan itu sama juga melatih kekuatan otot tangan. Nah, sekarang kita akan belajar macam-macam variasi gerak bergelantungan atau pull up. Yang pertama, tangan bergelantungan, paha diangkat ke depan. Yang kedua, tangan bergelantungan seperti ini, kaki ditekuk ke belakang. Posisinya seperti ini.
Yang ketiga, tangan bergelantungan sama seperti ini, kaki memanjang ke depan. Yang keempat, tangan bergelantungan, kaki memanjang ke belakang. Yang kelima, tangan bergelantungan, paha diangkat ke samping. Yang keenam, tangan bergelantungan, kaki lurus ke bawah. Itu adalah gerak-gerak bergelantungan. Nah, untuk melakukan gerakan ini, kalian harus diawasi dan dibantu oleh orang tua kalian. Nah, benda-benda apa saja yang bisa digunakan untuk bergelantungan? Selain pohon, misalkan adalah palang. Nah, itu bisa digunakan untuk gerak bergelantungan. Tentunya hal ini harus dengan pengawasan orang tua atau orang dewasa. Tidak boleh dilakukan sendiri karena terlalu berbahaya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang pengamalan sila kedua Pancasila. Kalau yang kemarin kita belajar tentang sila pertama Pancasila, sekarang kita akan belajar tentang pengamalan sila kedua Pancasila. Ayo, siapa yang masih ingat bunyi sila kedua Pancasila? Ya, bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai. Simbolnya adalah rantai. Nah, kemudian contoh-contoh sikap seperti apa yang sesuai dengan sila kedua Pancasila? Tentunya kalian sudah paham karena ini sifatnya hanya mengingat. Di semester 1 kita sudah pernah belajar ini. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya berarti adalah sikap di mana kita menolong orang lain. Bisa dilakukan dengan memberikan sumbangan pada korban bencana alam, kemudian berbagi makanan atau minuman dengan saudara, kemudian membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah, kemudian berbagi tugas dengan adil. Intinya itu berarti saling membantu satu sama lain dan juga saling menyayangi saudara kita, menyayangi teman kita. Itu adalah contoh-contoh penerapan sila kedua Pancasila. Di dalam penerapan sila kedua Pancasila itu tentunya selalu ada sikap kerukunan. Kalau kita tidak rukun, tidak saling menyayangi, tidak mungkin kita akan saling membantu. Nah, ini adalah contoh-contoh dari penerapan sila kedua Pancasila tadi. Yang pertama ini, memberikan sumbangan. Nah, ini termasuk sila kedua Pancasila. Kemudian ini membantu pekerjaan ayah. Kemudian ini ya termasuk saling menyayangi. Nah, ini saling menyayangi satu sama lain. Mereka rukun ya, saling menyayangi satu sama lain. Sudah paham ya anak-anak? Nah, untuk selanjutnya kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, dalam puisi pasti akan ditemukan kata-kata yang indah yang harus kita ketahui maknanya. Jadi dalam puisi itu pasti ada kata-kata yang indah, kata-kata yang hias yang harus kita ketahui maknanya. Kemudian gerakan pull up melatih itu kekuatan otot tangan atau disebut juga pull up itu adalah gerak bergelantungan. Ada 6 macam gerakan pull up atau gerakan bergelantungan. Untuk melakukan gerakan ini, kalian harus diawasi oleh orang tua kalian karena ini berbahaya. Nah, kemudian sikap-sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila itu antara lain adalah saling membantu, saling menghargai, berbagi, saling menyayangi. Itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak, harapan Bu Lina kalian semua sudah paham dengan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk selanjutnya, silakan kalian tutup mata, kita akan renungkan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, apakah anak-anak sudah berdoa sebelum melaksanakan kegiatan tadi? Silakan anak-anak jawab dalam hati kalian. Yang kedua, apakah anak-anak sudah memahami macam variasi gerak bergelantungan? Yang ketiga, menurut kalian apa manfaat kita melakukan gerak bergelantungan? Yang keempat, apakah anak-anak sudah memahami contoh perilaku yang sesuai dengan nilai sila kedua Pancasila? Yang kelima, apakah anak-anak sudah menerapkan perilaku yang sesuai dengan nilai sila kedua Pancasila?
Yang keenam, bagaimana perasaan anak-anak ketika sudah mengamalkan nilai sila kedua Pancasila? Apa yang menyebabkan anak-anak rasakan hal tersebut? Yang ketujuh, dengan mengamalkan nilai sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, berarti anak-anak sudah menjadi pribadi yang bagaimana? Yang kedelapan, apakah anak-anak sudah berdoa untuk mengakhiri kegiatan ini? Ya, itu adalah refleksi dari pembelajaran kita pada hari ini anak-anak. Untuk selanjutnya, aksi yang harus kita lakukan dari refleksi yang sudah kita laksanakan hari ini. Yang pertama, selalu terapkan perilaku yang mencerminkan pengamalan nilai sila kedua Pancasila dimanapun kalian berada, agar kalian semakin menjadi pribadi yang religius, yang humanis, dan bertanggung jawab. Bisa ya anak-anak, selalu membantu terhadap orang tua di rumah, agar kamu bisa meringankan pekerjaan orang tua di rumah. Nah, untuk penilaian hari ini, Belina memberikan 2 tugas. Yang pertama, buatlah sebuah puisi dengan tema alam. Silakan nanti ini difoto kemudian dikirim. Sebisa mungkin ini adalah buatanmu sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, kerjakan latihan soal halaman 50 dari buku paket tema 5. Kemudian dengan cara gambar itu difoto, kemudian dicentang mana yang merupakan contoh sikap yang sesuai sila kedua Pancasila. Nah, itu adalah tugas dari Belina. Belina harap tugasnya dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan dilakukan dengan senang hati. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Silakan anak-anak ambil sikap doa yang baik, tangan terkatup, mata ditutup, kita akan memohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus karena pada hari ini kami sudah boleh melaksanakan pembelajaran daring. Semoga apa yang kami dapatkan hari ini ya Tuhan, dapat kami amalkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar lagi kami akan mengerjakan tugas ya Tuhan, berkatilah kami, semoga kami dapat mengerjakan tugas dengan baik dan dengan sungguh-sungguh. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam sehat untuk kalian semua, tetap semangat, ketemu lagi dalam pembelajaran daring esok hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.